Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya dan kali ini saya akan memodifikasi charging case TWS saya yang awalnya begini menjadi seperti ini. Bagaimana untuk tutorialnya? Silahkan kalian simak video berikut ini. Ini dia adalah TWS yang akan saya modifikasi kali ini. TWS ini sengaja saya lakukan modifikasi karena bagian charging case-nya dari TWS bawaan saya sudah mulai mengalami kerusakan yang membuat setiap bus dari TWS-nya menjadi susah untuk di-charge. Dengan jenis kerusakan seperti ini, repair pada bagian mesinnya tentu saja menjadi hal yang sangat sulit. Dan jika pun telah ditemukan komponen yang rusak, stok komponen tersebut bisa jadi sangatlah sulit untuk didapatkan di pasaran. Jadi karena itu di sini saya menyiapkan sebuah charging case TWS lainnya untuk nantinya dicangkokkan dengan TWS saya satu ini. Selain pada charging case, saya nantinya juga akan menambahkan upgrade pada bagian fitur seperti lampu indikator, lampu emergency tambahan, dan juga pada bagian baterainya untuk daya tahan yang lebih lama. Jadi untuk itu, berikut adalah video cara memodifikasinya. Pada bagian pertama di sini kita siapkan TWS yang ingin kita modifikasi. Terus di sini kita bongkar pada bagian charging case-nya. Ngomong-ngomong, di sini saya membongkar charging case ini dengan cara mencongkelkan sisi dari bagian charging case. Dan tentu saja tiap charging case cara pembongkarannya berbeda-beda, jadi kalian bisa sesuaikan saja jika kalian ingin meniru tutorial seperti ini. Setelah bagian dalam dari TWS terbongkar, sini kita keluarkan lagi semua bagian yang bisa dikeluarkan seperti pada bagian baterai, kabel fleksibel, dan juga kedua baut yang berada di bagian papan PCB-nya. Lalu angkat papan PCB dan kita fokuskan lagi pada bagian papan PCB-nya. Pada bagian PCB charging case yang akan kita modifikasi, kita memerlukan pin yang langsung terhubung ke tiap bus pada TWS-nya. Di sini ciri-cirinya tentu saja pin ini berada di bagian bawah dari TWS yang kita miliki, berwarna emas dan terlihat sedikit menonjol. Jadi karena hanya komponen ini yang kita perlukan, kita bisa membuang semua komponen yang berada di sekitarnya, seperti resistor, dioda, atau bahkan IC yang terdapat. Dapat dilihat di sini kalau semua komponen yang berada di sekitarnya sudah saya buang menggunakan solder. Hal ini perlu dilakukan agar proses charging dari mesin TWS yang baru tidak terganggu dengan bagian dari papan PCB TWS yang lama. Baik, kalau PCB telah bersih dari komponen yang tidak diperlukan, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencek apakah pogo pin kiri dan kanan dari TWS ini saling terhubung atau tidak. Caranya dengan menggunakan multitester dan atur multitester ke mode resistensi. Di sini kita ukur antara pin yang bertuliskan R+ dengan pin yang bertuliskan L+. Pastikan saat diukur pin tersebut dalam posisi terhubung. Lakukan hal yang sama pada pin R- dan L-. Pastikan kedua pin sama-sama terhubung. Akan tetapi dalam kasus saya kali ini, ternyata pin R- dengan pin L- tidak terhubung dengan sempurna. Jadinya saya coba lakukan jumper terlebih dahulu dan kalau sudah, kita lanjut ke proses yang berikutnya. Di sini pada bagian PCB TWS yang lama telah selesai kita modifikasi. Langkah selanjutnya adalah kita mengurus pada bagian mesin TWS yang masih bagus ini. Di sini sebagai penggantinya saya menggunakan mesin dari TWS robot dan sama seperti mesin TWS sebelumnya, kita langsung saja bongkar menggunakan cutter seperti ini. Pada proses kali ini, kita tidak perlu melepas bagian baterainya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari lagi bagian pogo pinnya. Sama seperti TWS sebelumnya, ciri-cirinya adalah solderannya lebih besar dibandingkan titik solderan yang lain dan terdapat dua pasang antara kiri dan kanan. Di sini kita bisa ukur sepasang pin menggunakan multitester untuk mengetahui bagian mana yang positif dan negatif. Karena seperti yang kalian lihat, pada bagian PCB ini tidak terdapat tulisan R+ atau R-, seperti pada mesin TWS sebelumnya. Jadi untuk menceknya, pertama kita akan atur multitester pada selektor voltase. Kemudian kita letakkan kaki probe multitester kedua pin ini di salah satu ujungnya. Dalam praktek saya kali ini, saya mengukurnya menggunakan bagian kaki sebelah kiri. Perhatikan multitester yang kalian gunakan. Jika angka yang muncul pada multitester kalian ada simbol min seperti ini artinya posisi probe kalian salah dalam pengukuran. Dan setelah posisi probe kalian tukar, maka seharusnya angka yang tadi tidak muncul simbol min seperti ini. Ini artinya posisi mana yang disentuh oleh probe yang berwarna merah adalah pin positif, dan pin mana yang disentuh oleh probe hitam adalah pin negatif. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antara pin positif charging case TWS yang masih bagus ke pin R+ atau L+ pada charging case TWS yang lama, dan pin negatif charging case TWS yang bagus pada pin R+ atau L- pada TWS yang tadi rusak. Dan setelah semua terhubung dan diperiksa lagi, kalian bisa coba untuk memasukkan bus kalian ke tempatnya. Di sini harusnya busnya sudah dapat berfungsi dan dalam proses charging tanpa kendala. Dan jika sudah berfungsi dengan baik, kita akan ke langkah berikutnya, yaitu desain box pada TWS kita kali ini. Untuk boxnya sendiri, di sini saya menggunakan box tipe X1. Pemilihan box ini saya lakukan karena beberapa komponen tambahan lagi, sehingga akan sangat mustahil jika kita menggunakan bentukan charging case bawaannya. Di sini saya mulai dengan membuat beberapa coakan pada bagian atasnya untuk diletakkan pada charging case kali ini.
Singkat cerita, beginilah bagian dari box yang telah kita buat. Di sini saya memberikan lem pada bagian box ini agar antara charging case dengan box dapat menempel dengan baik. Langkah selanjutnya adalah meletakkan beberapa komponen yang tadi kita rakit, mulai dari mesin charging case yang masih bagus yang kita letakkan pada bagian bawah. Ngomong-ngomong, untuk perkabelannya antara mesin charging case TWS yang lama dan yang baru ini telah saya lepaskan. Begitu juga dengan lampu indikator pada mesin TWS yang baru ini. Hal ini dilakukan agar penyusunannya bisa lebih mudah nantinya. Di sini kemudian saya pasangkan kabel lampu LED indikator seperti ini dan meletakkan lampu indikator pada bagian depan dari box. Selain lampu indikator, lampu emergency juga saya letakkan pada bagian atas box menggunakan double tip. Dan tidak lupa saya memberikan kabel yang mana satu kabelnya saya bikin panjang dan kabel satunya saya pasangkan pada tombol di bagian sampingnya seperti ini. Dan setelah lampu emergency, bagian terakhir yang saya pasang adalah bagian baterainya. Di sini awalnya saya menggunakan baterai tipe 18650, akan tetapi karena ukuran baterainya tidak dapat masuk ke dalam box, akhirnya saya menggunakan baterai dari kedua charging case TWS ini yang saya gabungkan menjadi satu dan saya amankan seperti ini. Sebelum memasangkan baterai pada papan PCB, saya juga akan menghubungkan terlebih dahulu semua kabel yang sesuai dengan penempatan dan juga seharusnya, mulai dari lampu indikator, pin mesin TWS baru ke TWS lama, dan juga lampu indikator. Agar penjelasannya tidak terlalu panjang atau berlibat, di sini adalah rangkaian wiring diagramnya yang dapat kalian tiru dalam modifikasi saya kali ini. Baiklah, setelah semua bagiannya terpasang, maka di sini saya akan mencoba memasangkan bus TWS ke dalam charging case dan lihat semuanya dapat berjalan dengan baik. Lampu indikator menyala, proses charging berjalan normal, dan lampu emergency juga dapat digunakan. Dari modifikasi kali ini, jelas daya tahan dari charging case juga ikut meningkat, karena dari segi baterai yang telah kita upgrade tadi kapasitasnya. Dan dari segi kelemahan, mungkin kelemahan utamanya bisa kalian lihat dari bentukan charging case-nya sendiri, yang sekarang lebih besar dan tidak nyaman untuk dikantongi. Namun bentukan yang besar ini pula membuatnya lebih mudah untuk ditambahkan upgrade atau fitur ke depannya. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai modifikasi saya kali ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar jika kalian berkenan. Atau mungkin kalian bisa ikuti lagi bagaimana modifikasi saya dalam hal-hal lainnya untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga kalian suka dengan konten saya kali ini dan saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai habis.